saya peradangan di sekitar popok. Anaknya peradangan di sekitar popok Bu ya. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan diri dulu Bu ya. Nama saya Bidan Kartika. Nanti saya akan menjelaskan tentang peradangan pada popok. Nah, di sini saya minta waktunya 10 sampai 15 menit Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia Bu ya. Sebelum itu saya mau cuci tangan Bu ya. Saya cuci tangan 5 langkah. Cuci tangan, saya mau menanyakan Bu ya nama anaknya. Umur anaknya 14 bulan. 14 bulan ya. Sini saya periksa dulu adanya ya. Untuk suhu adanya normal juga 36,5 derajat Celcius, nadinya 110 kali per menit, respirasinya 30 kali per menit. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian diapers atau ruang popok, peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Nah, saya lihat dulu peradangannya Bu ya, seperti apa ya. Nah, betul Bu ya, ada kemerahan di sekitar popok. Ini Ibu pakai popoknya apaan, satu merek ya? Iya. Jangan diganti ya. Nah, ruang popok ini umumnya terjadi pada usia 4 sampai 15 bulan Bu ya. Karena umur sini memang rentan, bisa terjadi karena gesekan kulit, merek popok, kulit adanya sensitif. Nah, ini penjelasan penyebab diapers. Yang pertama, kebersihan yang tidak terjaga. Jadi harus bersih Bu ya. Popok bayinya bisa diganti, kalau udah penuh langsung diganti. Bila habis PAB langsung diganti Bu ya. B, sering buang air. Ini adanya sering buang air atau sehari bisa 1 kali aja atau 2 kali Ibu? Seringnya berapa? 1 kali aja, sehari atau 2 kali? 2 kali. 2 kali berarti masih termasuk normal Bu ya. Langsung aja diganti. Yang ketiga, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Sini ibunya sama adanya lagi mengkonsumsi antibiotik atau tidak? Iya. Ini tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi saya menjelaskan tanda-tandanya, yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genarnya hingga selangkangan. Seperti yang saya lihat tadi itu memang bintik-bintik kemerahan Bu ya. Artinya memang ruang popok pada bayinya. Nah, menjelaskan pelaksanaan diapers ganti popok yang basah sesering mungkin. Sering mungkin ini bisa 4 jam sekali Bu ya. Tapi kalau tidak ada langsung diganti. Yang kedua, hindari menggunakan tisu basah karena dapat menambahkan iritasi. Yang ketiga, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok. Langsung dibilas tanpa perlu digosok Bu ya. Jadi tidak perlu terlalu keras digosoknya Bu ya, perlahan aja. Yang keempat, cukup keringkan dengan menggunakan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosongan keras dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Yang kelima, hindari penggunaan popok terlalu kencang. Keenam, tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion yang mengurangi ruang popok. Jadi untuk popoknya ukurannya sesuaikan dengan berat badan bayi Bu ya. Tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh diolesin baby oil atau yang lain Bu ya. Untuk saat ini tidak diolesin apa-apa kan? Iya. Ya, yang selanjutnya pencegahan. Yang pertama, pilihlah jenis popok dari bahan yang kain yang menyerap keringat. Yang kedua, sering mengganti popok bila basah. Yang ketiga, manja kebersihan sekitar popok. Jadi intinya harus bersih Bu ya. Untuk cara mencegahnya, bila terjadi keluhan sebaiknya pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi betul yang dilakukan ibu ini langsung ke fasilitas kesehatan Bu ya. Untuk saya menjelaskan diapers atau ruang popok ini, apa sudah jelas Ibu? Jelas. Jelas ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
bersihin lidah Bu ya. Tadi saya sudah menjelaskan yang diapus ras. Selanjutnya saya menjelaskan oral ras adalah kadidas yang selaput lendir mulut, biasanya mukosa, lidah dan kadang-kadang patung, gusi serta lantai mulut. Jadi seperti putih-putih di sekitar lidah bayi Bu ya, sama pipi mulut pada bayinya. Untuk adanya saya lihat dulu ya, ini bersih Bu ya, aman adanya. Gejala oral ras yaitu A. Tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. B. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Ini bayinya mau nyusu dan minum kan Bu ya? Iya. Ya. Yang ke C. Mukosa mulut mengelupas. D. Lesi mutil, luka-luka banyak pada selap lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bukuan susu dan melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis maka terjadi glutamatosa. Lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama sehingga beberapa tahan akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Tak mau makan atau minum, dimuntahkan, tak mau susu, botol bahkan ASI dan gelisah terus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara fisik dia akan rewel. Upaya agar oral ras tidak terjadi pada bayi. Yang A. Mencuci bersih botol susu. Setelah itu seduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus selama dipakai. B. Lebih baik jangan diberikan kempeng karena selain dapat menyebabkan oral ras juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. C. Jika bayi menetek atau menyusui ibu, untuk menghindari oral ras sebelum menyusui sebaiknya putih susu ibu dibersihkan terlebih dahulu atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. D. Adanya sisa susu dalam mulut setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral ras jika kebetulan ada bakteri dalam mulut. Untuk menghindari terjadi tersebut, setiap bayi ibu setelah menyusui berikan 1-2 sendok teh air matang untuk bila sisa untuk terdapat pada mulut tersebut. Saya akan menjelaskan lagi perawatan oral ras pada bayi dengan cara yang pertama A. Mencuci tangan. B. Membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus dengan bersih. Setelah dibasahi dengan larutan garam. C. Mengolesi mulut dengan getian violet 0,25% atau 1 ml suspensi Histadine. D. Membuang kain sehabis dipakai. Menjelaskan bila oral ras bertambah parah seperti mukosa, kelihatan putih, tambahan dan pertambahan merah, segera konsultasi ke dokter Bu ya. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu ya. Jadi harus sering-sering mungkin bersihin mulut bayinya juga Bu ya. Dan ibu juga harus menjaga kebersihan payudara ibu, dibersihkan baru menyusui Bu ya. Jika terjadi kemerahan atau bayinya rewel, suhunya tinggi, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Sebelum itu, pastikan ibu tidak terlalu khawatir Bu ya. Jadi harus tetap tenang. Untuk saat ini sampai sini ada yang ditanya lagi? Jelas Bu ya. Kalau jelas, terima kasih.